Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Ginanjar SPD. Saya mengajar mata pelajaran fisika di SMA Negeri 1 Kelari, Kabupaten Karawang, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023. Program studi pendidikan fisika di LPTK Universitas Indraprasta PGRI dengan nomor peserta 2023 7571 0059. Saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di SMA Negeri 1 Kelari dengan topik pembelajaran pemanasan global serta menggunakan metode diskusi dan model pembelajaran problem based learning. Berikut video praktik pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak ya di pelajaran fisika. Pada hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik sekali, yaitu tentang pemanasan global. Sebelum mulai pembelajaran, saya ingin minta ketua kelas untuk dipimpin berdoa agar pembelajaran hari ini berjalan lancar. Silakan ketua kelas dimulai untuk berdoa. Semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ketua kelas. Selanjutnya saya ingin mengabsen terlebih dahulu ya, untuk mengecek kehadiran siswa pada hari ini. Ini kelas G kan ya? Kelas 10G. Yang pertama Aisyah, ada. Kemudian Alina, Alfi, Arya, Azahra, Bilkis, selanjutnya Cantia, Dimas, dan terakhir Zahro. Pada pembelajaran hari ini ada dua tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Nah, ini saya sudah merangkum tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada pertemuan kali ini. Yang pertama tujuannya adalah peserta didik dapat mengidentifikasi penyebab terjadinya pemanasan global. Karena materinya tentang pemanasan global, diharapkan kamu nanti dapat mengidentifikasi penyebab pemanasan global. Dan tujuan yang kedua adalah peserta didik dapat mengidentifikasi macam-macam gas rumah kaca. Itu ya. Mudah-mudahan nanti sampai akhir pembelajaran dua tujuan ini bisa tercapai. Selanjutnya saya akan memberikan tes awal atau pretest ya, untuk mengukur pemahaman awal tentang materi ini. Berarti yang harus kamu siapkan adalah gadget, karena nanti tes awalnya menggunakan platform Google Form melalui sebuah link. Nanti linknya saya kirim ke ketua kelas. Silakan disiapkan gadgetnya. Saya kirim ke ketua kelas ya. Nanti ketua kelas share ke grup kelas. Nah, ini hasilnya sudah ada, hasil tes awal yang tadi kamu kerjakan. Nilainya lumayan, tapi masih di bawah KPM. Gak apa-apa ya, karena nanti setelah selesai pembelajaran akan ada tes lagi, tes akhir atau post test. Mudah-mudahan nanti nilainya meningkat. Selanjutnya saya ingin bertanya yang berkaitan dengan materi hari ini tentang pemanasan global. Pertanyaannya, kenapa akhir-akhir ini suhu bumi terasa panas? Ada yang bisa jawab? Kita mau jawab boleh? Apa? Mau pakai mic biar jelas, biar suaranya terdengar. Kenapa menurut Sita akhir-akhir ini suhu bumi terasa panas? Karena akhir-akhir ini suhu rata-rata bumi sedang meningkat. Suhu rata-rata bumi sedang meningkat. Kira-kira apa penyebab suhu rata-rata bumi sedang meningkat? Ada yang bisa jawab? Nadia boleh. Mic-nya Nadia.
Apa menurut Nadia? Karena pemanasan global. Karena pemanasan Ya. global. Ya. Karena tadi jawaban Nadia, suhu rata-rata bumi meningkat, penyebabnya adalah pemanasan global. Berarti pemanasan global itu apa? Nah, nanti jawabannya kamu diskusikan, nanti hasil diskusinya bisa kamu presentasikan tentang pengertian pemanasan global itu apa. Itu ya. Selanjutnya, jika ada hal-hal penting yang tadi yang sekiranya perlu dicatat, silakan dicatat ya, supaya nanti pada saat ada pertanyaan lagi, kamu sudah punya jawabannya. Tinggal nanti melihat catatannya kembali. Selanjutnya saya ingin menayangkan suatu video yang akan kamu lihat nanti berkaitan dengan pemanasan global. Nanti setelah melihat tayangan video, diharapkan kamu mengajukan pertanyaan terkait dengan materi hari ini. Videonya saya siapkan dulu ya. Dilansir dari World Meteorological Organization and European Commission's Copernicus Climate Change Service menyatakan bahwa Juli 2023 sebagai bulan terpanas dalam sejarah dunia yang pernah dicatat. Lantas bagaimana bumi kita bisa semakin panas? Padahal para pemimpin dunia pada konferensi perubahan iklim PBB tahun 2015 di Paris telah bersepakat untuk mengurangi emisi karbon di negaranya sehingga dapat menekan kenaikan suhu global. Krisis iklim merupakan ancaman nyata terhadap kehidupan di bumi. Untuk mengurangi besarnya dampak krisis, kita harus membatasi pemanasan global hingga 1,5 derajat Celcius. Sebagaimana diputuskan dalam Perjanjian Paris yang sudah direvisi tahun 2018 dari ambang batas kenaikan suhu 2 derajat Celcius menjadi 1,5 derajat Celcius. Para ilmuwan menggunakan data suhu rata-rata dari periode tahun 1850 hingga 1900 sebagai ukuran seberapa panas dunia setelah era industrialisasi yang bergantung pada bahan bakar batu bara, minyak, dan gas. Jadi, jika suhu dunia memanas sekitar 1,5 derajat Celcius, maka hal tersebut akan menjadi ambang batas dampak berbahaya dan akan menjadi bencana bagi dunia. Baik, setelah menonton tayangan tadi, saya harap kalian bisa mengajukan pertanyaan yang jawabannya nanti bisa kita diskusikan pada saat diskusi kelompok. Siapa yang mau bertanya? Bilkis, boleh? Apa pertanyaannya dari melihat video tadi? Pertanyaannya, apa yang menyebabkan pemanasan global? Apa yang menyebabkan pemanasan global? Baik, selanjutnya saya akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok agar nanti bisa mendiskusikan topik hari ini sesuai hasil tes diagnostik yang sudah saya lakukan sebelumnya. Berarti ini kelompok 1, kemudian ini kelompok 2, lanjut ke sini kelompok 3, ini kelompok 4, ini kelompok 5, dan ini kelompok 6 ya. Nah, selanjutnya akan saya bagikan LKPD atau LKS. Nah, LKPD ini nanti akan menjadi petunjuk kalian dalam melakukan diskusi kelompok. Ini untuk kelompok 1, ada 6 orang ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini untuk kelompok 2, 4 orang, 1, 2, 3, 4. Ini untuk kelompok 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi LKPD tadi akan menjadi panduan kalian untuk melakukan diskusi kelompok. Nah, tadi ada pertanyaan dari beberapa anggota kelompok tentang pemanasan global, tentang gas rumah kaca. Jawabannya bisa kamu tuangkan di dalam LKPD tadi, kemudian nanti akan dibahas oleh kelompok yang mendapat kesempatan maju ke depan. Silakan berdiskusi sesuai dengan petunjuk yang ada di LKPD. Jadi setiap anggota kelompok diharapkan melakukan diskusi sesuai dengan tugasnya masing-masing.
Kelompok ini gimana? Masih berdiskusi? Iya, Pak. Masih ya? Ya, silakan. Lanjutkan. Siap nanti maju ke depan untuk presentasi? Ya. Siap ya, harus siap ya? Ya, Pak. Oke, baik. Gimana? Sudah berdiskusi? Sudah. Ya. Nanti presentasi ke depan siap? Ya. Kelompok ini gimana? Sudah selesai berdiskusi? Belum, masih. Oke, lanjutkan. Nanti hasil diskusinya kamu tuangkan ke dalam LKPD sesuai dengan petunjuk yang ada di situ. Kemudian nanti LKPD-nya dipoto atau di-scan. Selanjutnya di-upload ke platform ClassPoint supaya nanti bisa tampil di depan atau di PowerPoint di laptop saya. Gimana? Sudah selesai diskusinya? Sudah ya? Kelompok siapa yang siap untuk presentasi ke depan, mempresentasikan hasil diskusi tadi? Ada yang siap? Ah, ini kelompok 3 ya? Kelompok 3 siap maju ke depan? Alhamdulillah. Silakan dipersiapkan dulu kelompok 3 untuk maju ke depan. Saya kasih link ClassPoint-nya dulu supaya bisa diupload ke ClassPoint jawaban tadi. Nah, ini link ClassPoint-nya ya. Sudah saya tampilkan. Di sini ada kodenya. Nanti kodenya kamu masukin ke akun ClassPoint kamu supaya nanti jawaban kamu pada LKPD tadi bisa diupload dan tampil di sini. Cara membukanya, kamu buka Google. Buka Google. Kemudian ketikkan classpoint.app atau classpoint.app. Sudah bisa terhubung? Kodenya ini ya. Kodenya 44600. Silakan diupload LKPD-nya hasil dari diskusi kelompok tadi. Nah, ini dari kelompok 3, jawabannya sudah masuk untuk tujuan pembelajaran yang pertama tadi. Saya masukin ke slide ya. Saya masukin ke slide. Kemudian saya lihat ada nggak di slide-nya. Bentar ya. Nah, ini sudah masuk ke slide ya. Oke. Gimana kelompok 3? Sudah siap ke depan? Ya, silakan ke depan. Nanti kamu bisa lihat dari sini, dari hasil LKPD yang kamu upload, untuk dibacakan atau dipresentasikan ke kelompok yang lain. Silakan maju ke depan kelompok 3. Silakan kelompok 3 dimulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Nama saya Jihan Lahi Akilah. nama saya Aisyah Indriana Ramadhani. Nama saya Dimas Rohim. Nama saya Arya Wijaya. Nama saya Nikesha Mikaela. Nama saya Sabita Nur Hanifah. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil jawaban yang sudah kami kerjakan di lembar di LKPD tujuan pembelajaran 1 dan 2.
Pertama, di sini yang kami isi adalah pertanyaan yang apa itu pemanasan global. Jadi, pemanasan global adalah suatu proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, hidrosfer, dan litosfer bumi. Peningkatan suhu rata-rata yang terjadi secara global menurut IPCC disebabkan oleh efek rumah kaca. Nah, di sini ada jelaskan penyebab terjadinya pemanasan global, yaitu pemanasan global terjadi karena berbagai faktor yang sebagian besar berkaitan dengan aktivitas manusia. Antara lain yaitu satu, pembakaran bahan bakar fosil, yang kedua deforestasi, yang ketiga pertanian, dan lain-lain. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Jadi yang selanjutnya adalah sebutkan macam-macam gas rumah kaca yang berperan dalam memicu pemanasan global. Yang pertama itu karbon dioksida atau CO2, uap air H2O, metana CH4, fluorokarbon CFC, terus dinitrogen dioksida N2O, dan ozon O3. Selanjutnya ada apa dampak yang ditimbulkan dari terjadinya pemanasan global. Yang pertama ada perubahan iklim, naiknya permukaan air laut, gangguan pada ekosistem, kesehatan manusia, pertanian, dan ketahanan pangan, ketersediaan air, ekonomi, kerusakan terumbu karang. Sudah selesai kelompok 3? Baik, terima kasih. Selanjutnya kelompok 3 memberikan kesempatan kepada kelompok yang lain untuk tanya jawab. Persilakan untuk tanya jawab. Baik, untuk ini kita akan membuatkan masing-masing dua untuk pertanyaan jika ada yang kurang. Silakan, Elis. Izin bertanya. Oke, ini biar jelas. Pengaruh gas rumah kaca terhadap pemanasan global itu apa saja? Tolong dijelaskan. Oke, terima kasih Elis. Ada lagi yang mau bertanya? Sita, boleh. Apa pertanyaannya? Apa yang terjadi jika pemanasan global tidak bisa diatasi? Apa yang terjadi jika pemanasan global tidak bisa diatasi? Silakan diskusikan jawabannya. Kalau sudah punya jawabannya nanti langsung dijawab. Izin menjawab untuk pertanyaan Elis dari kelompok 1. Jadi pengaruh dari gas rumah kaca itu yang pertama ada peningkatan suhu, di mana karbon dioksida dan metana bertindak seperti selimut di atmosfer, menjaga panas matahari agar tidak lepas keluar angkasa. Namun, terlalu banyak gas ini menyebabkan selimut itu terlalu tebal sehingga suhu di bumi naik. Yang kedua, ada perubahan cuaca. Pemanasan global membuat cuaca menjadi lebih aneh. Kadang-kadang kita dapat melihat musim panas yang lebih panas atau musim dingin yang lebih dingin. Ini bisa menyebabkan bencana seperti banjir atau kebakaran hutan. Dan yang ketiga itu ada kesehatan yang buruk, di mana udara yang panas dan kotor dapat membuat kita menjadi sakit. Ini bisa memicu masalah pernapasan atau menyebarkan penyakit-penyakit seperti demam berdarah. Selanjutnya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Sita. Jadi apa sih jawabannya itu? Pemanasan global akan meningkatkan suhu di permukaan bumi yang memicu terjadinya kekeringan dan kebakaran hutan. Nah, hal tersebut yang akan menimbulkan kabut asap yang sangat berbahaya bagi kesehatan bahkan kematian. Oke, baik. Terima kasih kelompok 2. Jawabannya sangat lengkap sekali. Kira-kira ada yang belum jelas atau masih ada yang ingin bertanya? Siapa? Unai. Oke, Unai. Silakan Unai. Izin bertanya, aktivitas manusia seperti apa yang menyebabkan terjadinya pemanasan global? Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya mau jawab pertanyaan siapa? Jawab pertanyaan Unai. Unai, silakan. Jadi aktivitas manusia yang menyebabkan terjadinya pemanasan global, contohnya itu kayak kita sering menggunakan motor, terus menebang pohon, membakar sampah, terus sama menggunakan energi listrik berlebihan, sama energi batu bara juga yang berlebihan. Itu bisa menyebabkan pemanasan global. Oke, jadi aktivitas manusia yang menyebabkan terjadinya pemanasan global yang tadi Sabit jawab antara lain
penggunaan energi yang berlebihan, kemudian penebangan pohon yang masif gitu kan, karena kalau pohonnya ditebang nanti penyerapannya atau penyerapan karbonnya tidak ada. Selanjutnya tadi penggunaan energi batu bara yang berlebihan sehingga akan menyebabkan emisi gas rumah kaca tadi dari hasil pembakaran karbon, dan juga penggunaan kendaraan bermotor yang berlebihan. Nah, kalau menggunakan kendaraan bermotor yang berlebihan, lebih banyak menggunakan kendaraan pribadi dibanding kendaraan umum, maka nanti akan menghasilkan gas karbon. Nah, gas karbon ini yang akan menyebabkan efek rumah kaca, sehingga nanti akan terjadi pemanasan global. Kira-kira itu jawabannya. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Cukup ya? Cukup ya? Baik. Selanjutnya saya ingin meminta kesimpulan. Kesimpulan pembelajaran hari ini kira-kira apa? Kira-kira siapa yang akan memberikan kesimpulan? Ada? Cantia? Boleh, Cantia. Mic-nya mana tadi? Nah, ini. Silakan Cantia, kamu berikan kesimpulan pembelajaran hari ini seperti apa? Jadi, Pak, kesimpulan dari pembelajaran hari ini pertama dimulai dari pengertian pemanasan global. Pemanasan global adalah suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem bumi karena akibat adanya proses peningkatan suhu rata-rata di bumi. Dan solusinya untuk menanggulangi dampak pemanasan global, yang pertama ada pengurangan emisi gas rumah kaca, kedua reformasi sektor energi, ketiga efisiensi energi, 4 reboisasi dan pengelolaan hutan, 5 praktik pertanian berkelanjutan, 6 pengurangan sampah, dan sebagainya. Sudah, cukup. Ya, baik, terima kasih. Cantia sudah memberikan kesimpulan yang lengkap. Selanjutnya, saya ingin memberikan apresiasi kepada kelompok yang sudah berkontribusi pada pembelajaran hari ini, yaitu kelompok 3 yang sudah maju ke depan untuk memberikan presentasi hasil dari diskusi kelompoknya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 3. Silakan kelompok 3 ditutup dulu hasil presentasi tadi. Sekian dari kelompok 3. Maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan melakukan post-test untuk mengukur pemahaman akhir kalian setelah melakukan pembelajaran. Itu dengan cara mengisi soal. Soalnya masih sama ya dengan pretest yang tadi. Diharapkan pada post-test ini akan mengalami peningkatan nilainya karena tadi sudah melewati atau melaksanakan pembelajaran. Nah, ini sudah banyak yang masuk jawabannya ya. Nah, ini kelihatan nggak? Kelihatan ya. Nah, nilainya ini sudah lumayan ya. Sudah meningkat, ada yang 70, ada yang 90, ada yang 80, nah bahkan ada yang 100 ini. Nah, berarti pembelajarannya atau pembelajaran tadi sudah membantu kalian untuk memahami materi yang sudah kita bahas tadi, sehingga nilai post-testnya meningkat dari pretest. Baik, selanjutnya saya ingin melakukan refleksi tentang pembelajaran yang sudah kita lakukan pada hari ini. Refleksinya yaitu kalian mengingat kembali kelebihan atau kekurangan pembelajaran yang sudah kita laksanakan. Kira-kira siapa yang mau menyatakan pendapat tentang refleksi pembelajaran hari ini? Ada? Elis, boleh. Silakan Elis, pakai mic biar jelas. Kira-kira menurut Elis, kelebihan pembelajaran hari ini apa?
melalui diskusi kelompok tadi membuat saya dapat berkolaborasi dengan anggota kelompok dan dengan cara itu saya jadi lebih mudah untuk memahami materi. Gitu. Ya. Oke, terima kasih Elis. Baik, karena tadi sudah dilakukan refleksi ya, berarti tandanya pembelajaran hari ini sudah selesai. Nanti untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas materi vektor. Nah, sebelum menutup pembelajaran, saya minta kepada ketua kelas untuk dipimpin berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas, dipimpin berdoa. Semuanya, sebelum kita menyudahi pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Pembelajaran ini sudah selesai ya. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.